Ini adalah cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Di puncak sebuah bukit, seorang pemuda sedang duduk di atas sebuah batu besar. Tangannya memegang sepucuk surat yang ia terima dari kekasihnya seminggu yang lalu. Matanya sendu, tak seindah langit senja kala itu. Ia tersenyum, membalut luka yang tergores di lubuk hatinya. Dalam suasana senja itu, ia mengenang kembali kisah asmara yang dilaluinya bersama seorang gadis sejak masih duduk di bangku SMA. Di ruangan kelas 3 sebuah SMA, seorang siswa sedang asik mengerjakan tugas untuk merangkum sebuah mata pelajaran. Ia sedikit kaget karena tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Sandi, boleh nggak aku pinjem buku catatan bahasa Inggrismu?" Sandi mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang hendak pinjam bukunya. Ternyata Lisa, siswi cantik primadona di kelas itu. Sandi memperhatikan wajah Lisa yang sedang tersenyum dengan ekspresi memohon. Dengan sikap dingin, Sandi berkata, "Boleh." Kemudian menyerahkan bukunya kepada Lisa. Tentu saja, Lisa merasa senang menerima buku itu dan berkata, "Terima kasih ya, Sandi." Dialah Sandi, siswa tampan yang dingin. Sikapnya cuek, terkadang judes berkesan sombong. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang kuli bangunan, ibunya berjualan kue dan gorengan di pagi hari. Sandi termasuk siswa teladan. Nilainya cukup bagus walau bukan peringkat pertama, tapi ia selalu berhasil jadi peringkat kedua atau ketiga. Diam-diam, Lisa sudah memperhatikan Sandi sejak awal mereka satu kelas. Di mata Lisa, Sandi memiliki karisma tersendiri tak seperti siswa lainnya yang selalu menggoda dan ingin menjadi teman dekat. Diawali pinjam buku catatan, kini Lisa tak canggung lagi untuk duduk satu meja dengan Sandi. Mereka sudah mulai mengobrol, membahas tentang materi pelajaran sampai bercerita tentang kehidupan mereka masing-masing di luar jam sekolah. Semakin hari, pertemanan mereka semakin akrab. Lisa merasa nyaman dengan sikap Sandi yang selalu sopan dan pandai menjaga perasaannya kala berbicara. Seperti seorang kakak dengan adik perempuannya. Banyak waktu yang mereka lalui bersama di sekolah. Mulai dari belajar bareng di perpustakaan, makan bareng di kantin, sampai pulang bareng naik angkot. Walau cuma sampai perempatan jalan, mereka berpisah. Ada perasaan suka yang mulai tumbuh di dalam hati mereka. Namun belum berani mereka ungkapkan. Terlebih Sandi yang dingin. Hari-hari berlalu. Ujian akhir semester kelas 3 pun segera dimulai. Selama seminggu, mereka berjuang keras mengerjakan soal-soal ujian akhir itu. Sampai beberapa hari kemudian, tibalah hari pengumuman kelulusan. Sandi dan Lisa melihat papan pengumuman kelulusan yang terpampang di dinding sekolah. Mereka gembira karena nama mereka tercantum di papan itu. Dalam suasana gembira itu, Lisa mengajak Sandi untuk duduk di taman sekolah dan mengobrol. Lisa memandangi wajah Sandi. Beberapa bulan mereka berteman, ada perasaan suka yang mendalam di hati Lisa kepada Sandi. Sambil tersenyum, Lisa berkata, "Setelah ini kamu mau kuliah di mana, Sandi?" Mendengar ucapan itu, Sandi menundukkan kepalanya. Ia sadar kalau orang tuanya tidak punya biaya untuknya melanjutkan kuliah. Lalu Sandi memandang wajah Lisa dan berkata, "Aku nggak punya biaya untuk kuliah." Mendengar itu, Lisa tertegun. Matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya menyesal telah menanyakan hal itu. Seketika Lisa langsung memeluk Sandi dan berkata, "Maafkan aku, Sandi. Aku sayang kamu." Sandi lalu menepuk pundak Lisa untuk menenangkannya. Sambil berkata, "Nggak apa-apa Lisa, kamu nggak salah." Perlahan Lisa melepaskan pelukannya. Sandi mengusap air mata yang mengalir di pipi Lisa sambil berkata, "Setelah ini, aku akan mencari pekerjaan. Apa saja yang penting aku bisa ngerjainnya." Lisa semakin terharu mendengar itu. Ia tahu kalau Sandi adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Lisa menatap wajah Sandi dan berkata, "Aku akan kuliah di Fakultas Kedokteran. Ayahku ingin aku menjadi dokter. Sandi, maukah kamu menungguku? Aku ingin hidup denganmu."
Sandi tersenyum, melihat ketulusan di wajah Lisa dan kejujuran dalam tatap matanya. Sandi menjawab, "Iya Lisa, aku pasti menunggumu." Di hari perpisahan sekolah, Sandi dan Lisa melaluinya dengan bergandengan tangan. Teman-teman sekelas mereka memberikan selamat atas hubungan mereka. Hari itu, Lisa meminta Sandi untuk mengantarkannya pulang sampai ke rumah. Tanpa ragu, Sandi menyetujui permintaan Lisa untuk mengantarkannya pulang. Tak lama tibalah mereka di depan rumah Lisa, terletak di dalam sebuah komplek perumahan yang cukup elit. Dari luar pagar, Sandi memperhatikan rumah Lisa. 2 lantai, ada halaman yang cukup luas, lumayan mewah. Sandi ragu ketika Lisa mengajaknya masuk ke dalam. Namun Lisa menarik tangan Sandi agar mau masuk ke dalam. Di halaman rumah, Sandi melihat ada pria yang sedang duduk di bangku teras rumah Lisa. Nampak pria itu sedang membaca buku. Pria itu adalah ayah Lisa. Lisa dan Sandi kemudian mengucapkan salam. Ayah Lisa hanya menganggukkan kepala dengan wajah dingin sambil memandang Sandi. Lisa memperkenalkan Sandi kepada ayahnya, bahwa Sandi adalah teman sekelas. Lisa mempersilahkan Sandi untuk duduk. Sandi sedikit kikuk dengan situasi itu. Namun berusaha tenang, lalu duduk di hadapan ayah Lisa. Beberapa saat lamanya, tak ada pembicaraan yang berlangsung. Lalu ayah Lisa memandang Sandi dalam bertanya tentang alamat dan rencana Sandi selanjutnya. Sandi menjawab dengan sejujurnya tentang keluarganya dan rencana selanjutnya setelah lulus SMA. Setelah mendengar penjelasan Sandi, ayah Lisa dengan wajah dingin tanpa senyum berkata, "Lisa akan kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya ingin selama Lisa menjalani kuliahnya, ia tidak terganggu dengan urusan lain selain urusan kuliah." Sandi mendengarkan ucapan itu dan menyadari apa maksud dari perkataan ayah Lisa. Sandi berkata, "Tidak Pak, saya tidak akan mengganggu Lisa." Tak lama, Lisa keluar sambil membawa minuman untuk Sandi. Ia melihat ada yang aneh di raut wajah Sandi. Walau Sandi menutupinya dengan sikap yang wajar, Lisa tahu pasti karena sikap ayahnya. Sandi menerima minuman yang diberikan Lisa, kemudian meminumnya untuk menghormati Lisa. Tak ingin berlama-lama, Sandi mengucapkan pamit untuk pulang kepada ayah Lisa. Tak dapat menahan Sandi lebih lama lagi, Lisa pun mengantarkan Sandi sampai depan pagar rumahnya. Lisa mengerti kalau ayahnya tak suka ia berhubungan dengan laki-laki. Setibanya di rumah, Sandi melihat di HP-nya ada pesan dari Lisa. "Sandi, maafkan atas sikap ayahku." Beberapa saat, Sandi terdiam membaca pesan itu, lalu membalasnya, "Tak apa Lisa, aku mengerti." 1 bulan berlalu, sekarang Lisa sudah jadi mahasiswi di sebuah fakultas kedokteran ternama di kota itu. Sementara Sandi sudah bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe yang lumayan besar. Hubungan mereka masih tetap berjalan. Di sela kuliahnya, Lisa selalu menyempatkan waktu untuk bertemu Sandi. Kadang saat libur kuliah, Lisa tetap berangkat kuliah, padahal untuk bertemu Sandi. Perasaan Lisa terhadap Sandi memang sudah sangat dalam. Hari itu Sandi sedang libur bekerja. Ia mendapat pesan kalau Lisa ingin ketemu dan minta Sandi menjemputnya di perempatan jalan raya. Tanpa pikir panjang, Sandi tancap gas menjemput Lisa. Setelah bertemu, Sandi berkata, "Lisa, kita kemana hari ini?" Lisa tersenyum dan menjawab, "Kemana aja, aku ikut." Sandi tahu satu tempat yang cocok. Kebetulan hari itu sudah menjelang sore. Sandi segera meluncur menuju tempat itu. Sore hari mereka sampai di tempat itu. Sebuah puncak bukit. Langit yang cerah kala itu. Matahari yang mulai berwarna kemerahan. Dan hembusan angin yang sejuk membuat suasana menjadi romantis. Mereka duduk di atas sebuah batu besar. Lisa menyandarkan kepalanya di pundak Sandi. Sambil memandangi matahari senja yang kemerahan, Lisa berkata, "Sandi, jangan lelah menungguku." Sandi memegang pundak Lisa dan menjawab, "Iya Lisa, aku nggak akan lelah menunggumu." Sepanjang senja itu, mereka asik membicarakan tentang impian dan cita-cita dalam kisah asmara yang sedang mereka jalani. Esok harinya, entah mendapat kabar dari mana, ayah Lisa mengetahui tentang hubungan Lisa dan Sandi. Kali ini sang ayah sangat marah kepada Lisa. Dia memanggil Lisa dan berkata,
Lisa, ayah sangat kecewa kepada kamu. Diam-diam kamu masih berhubungan dengan pemuda itu. Besok ayah akan titipkan kamu kepada tantemu di luar kota dan kuliahmu juga pindah ke sana." Mendengar itu, Lisa lari masuk ke dalam kamarnya lalu menangis sejadi-jadinya. Lisa menelpon Sandy dan menceritakan peristiwa itu kepada Sandy. Lisa berkata kalau ia ingin lari dari rumah dan hidup bersama Sandy. Mendengar semua ucapan Lisa, Sandy terdiam dan menghela napas dalam-dalam. Sandy berkata dengan lembut kepada Lisa, "Bersabarlah Lisa, ikuti keputusan ayahmu. Pasti akan ada jalan yang terbaik untuk kita." Lisa bersikeras tetap ingin lari dari rumah. Namun dengan susah payah, akhirnya Sandy bisa membujuk Lisa untuk mau menerima keputusan ayahnya. "Baiklah Sandy, aku ikuti perkataanmu. Aku percaya padamu." Sandy mengerti masalah yang sedang dihadapi Lisa. Tetapi ia hanya bisa memberikan semangat kepada Lisa agar bisa melewatinya. 5 tahun telah berlalu sejak Lisa pindah keluar kota. Sandy dan Lisa masih terus menjalani hubungan mereka walau hanya lewat pesan dan video call. Rasa rindu di antara mereka sudah seperti gunung es yang berharap ada terik matahari. Hari itu, entah apa yang terjadi, sambil menangis terseduh, Lisa menghubungi Sandy lewat video call. Tampak air mata mengalir di pipi Lisa. Ia belum bisa menceritakan masalah yang sebenarnya terjadi kepada Sandy. Lisa hanya berkata dengan nada lirih, "Sandy, untuk sementara waktu, aku tidak akan menghubungimu. Tunggulah sampai aku menghubungimu lagi. Aku sayang kamu, Sandy." Sandy mendengarkan dan menerima semua ucapan Lisa. Tanpa sempat Sandy menanyakan masalah apa yang telah terjadi, Lisa mengakhiri video call itu. Sandy termenung. Hatinya sedih melihat Lisa tampaknya sedang menghadapi masalah yang berat dan sendirian. Ia mengerti bahwa Lisa sangat mencintainya. Namun Sandy tak tahu harus berbuat apa. Malam itu Sandy benar-benar tak bisa tidur. Teringat Lisa. Sandy tak tega membiarkan kekasihnya sedang menghadapi masalah sendirian. Kemudian, Sandy memutuskan untuk berangkat menemui Lisa besok pagi. Sandy segera menghubungi Lisa, mengabarkan kalau besok pagi ia akan berangkat ke kota tempat tinggal Lisa untuk menemuinya. Mendengar kabar itu, bukan main senangnya hati Lisa. Ia memang sangat ingin bertemu Sandy. Ingin sekali mencairkan rasa rindunya yang sudah seperti gunung es. Lisa tersenyum sambil memeluk bantal gulingnya dan berkata, "Sandy." Hari masih gelap. Matahari belum muncul di ufuk timur. Sandy sudah bergegas memacu sepeda motornya, menelusuri jalan-jalan kota menuju tempat tinggal Lisa. Selama 14 jam ia memacu sepeda motornya, sampailah Sandy di kota tempat tinggal Lisa. Sandy segera menghubungi Lisa dan janjian untuk bertemu di suatu tempat. Waktu itu hari sudah malam ketika Sandy sampai di kota tujuan. Sandy mencari tempat untuk istirahat malam itu. Pagi harinya, Sandy melanjutkan perjalanan menuju tempat ia janjian bertemu dengan Lisa. Tak lama, Sandy sampai di tempat itu, lumayan bagus. Sebuah saung di tepian danau, cukup romantis. Sandy yang sampai lebih dulu memperhatikan sekeliling tempat itu dan setiap orang yang datang, terutama perempuan. Setelah setengah jam menunggu, tampak di kejauhan sebuah mobil taksi online berhenti. Lalu dari dalam mobil keluar seorang perempuan cantik. Sandy memperhatikan sosok itu dan menyadari kalau dialah perempuan yang sedang ia tunggu. Dialah Lisa, kekasih hatinya. Lisa yang baru datang celingak-celinguk memperhatikan sekeliling tempat itu. Ia mencari di mana Sandy berada. Sampai akhirnya ia melihat seorang laki-laki melambaikan tangan di kejauhan. Lisa tersenyum. Ia tahu kalau Sandy yang sedang melambaikan tangan kepadanya. Dengan segera, Lisa melangkah menghampiri Sandy. Tanpa memperdulikan sekelilingnya, Lisa memeluk Sandy dengan erat. Tubuhnya gemetar mencairkan rasa rindu yang sudah sangat tebal. Matanya mulai berkaca-kaca.
Air mata mulai menetes di pipinya. Lisa tak kuasa menahan perasaannya. Lalu berkata di telinga Sandi, "Sandi, aku kangen kamu. Terima kasih, kamu sudah datang menemuiku." Beberapa saat lamanya, Lisa memeluk Sandi. Kemudian Sandi mengusap punggung Lisa sambil berkata, "Iya Lisa, aku juga kangen kamu." Lalu mereka duduk di dalam saung sambil melihat pemandangan danau. Sambil menggandeng tangan Sandi, tak hentinya Lisa memandangi wajah tampan yang telah membuatnya benar-benar jatuh cinta. Selanjutnya Lisa menceritakan semua permasalahan yang terjadi. Tentu saja, tentang kehendak ayah Lisa yang bertentangan dengan kemauan Lisa. Sandi mendengarkan semua yang disampaikan Lisa. Sesungguhnya, ia tahu bahwa situasi ini pasti akan terjadi. Setelah mendengarkan semua keluh kesah Lisa, Sandi merasakan hatinya runtuh berkeping-keping. Namun, di hadapan Lisa, Sandi tetap berusaha bersikap dewasa dan mengabaikan perasaannya yang hancur. Sandi berusaha menghibur Lisa dengan candaan-candaan kecil. Lisa tersenyum dengan mata berlinang, menggenggam erat tangan Sandi sambil berkata, "Maafkan aku Sandi, aku sayang kamu." Hari itu mereka saling mencurahkan semua isi hati, bercerita tentang mimpi dan cita-cita dalam kisah asmara yang mereka jalani. Kisah asmara yang memang berawan kelabu. Tak terasa, hari sudah sore. Waktunya mereka harus berpisah. Lisa kembali memeluk Sandi dengan erat. "Kenapa waktu begitu cepat? Aku ingin lebih lama bersama Sandi." Itulah kalimat yang ada di benak Lisa saat itu. Kali ini, Lisa tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya memeluk Sandi sambil menangis. Hatinya diliputi rasa bersalah. Ia telah menyakiti perasaan kekasihnya. Lisa menatap wajah Sandi. Mungkin ini untuk terakhir kalinya. Sandi mengusap air mata yang mengalir di pipi Lisa dan berkata, "Kamu sudah dewasa ya sekarang, tambah cantik. Kalau kamu kangen aku, lihatlah matahari senja, dan yakinlah aku juga sedang melihatnya." Mendengar itu, Lisa hanya mengangguk tanpa berkata. Kemudian ia bergegas masuk dalam mobil taksi online yang sudah menunggu. Dari dalam mobil, Lisa terus memandangi Sandi yang masih berdiri sambil melambaikan tangan sampai tak terlihat lagi dari dalam mobil. 5 bulan berlalu sejak pertemuan itu. Sandi dan Lisa sudah tidak lagi saling memberi kabar. Sandi memang sengaja tak ingin membuat Lisa tambah menderita. Ia mengabaikan perasaannya yang hancur. Sandi telah belajar merelakan yang telah terjadi. Siang itu, seorang kurir datang memberikan sepucuk surat. Sandi mengambilnya dan memperhatikan surat itu. Ternyata, surat itu dikirimkan oleh Lisa untuknya. Dalam hati, Sandi bertanya, apa sebenarnya isi surat itu? Entah kenapa, Sandi tidak segera membaca isi surat itu. Ia hanya meletakkan surat itu di atas meja di kamarnya. Selama 1 minggu, surat itu tergeletak di atas meja. Siang itu, Sandi memperhatikan surat itu lagi. Tiba-tiba, ia teringat satu tempat yang pernah ia datangi bersama Lisa. Sandi segera meraih jaketnya, menyelipkan surat itu di kantong jaketnya, lalu tancap gas menuju suatu tempat. Setelah 1 jam perjalanan, sampailah Sandi di tempat tujuannya, puncak sebuah bukit tempat yang pernah ia datangi bersama Lisa. Kemudian Sandi duduk di atas sebuah batu besar. Ia teringat waktu itu, terasa seakan Lisa ikut hadir bersamanya. Hari mulai senja. Sandi memandang langit yang cerah dengan matahari yang kemerahan. Masih sama seperti waktu ia memandangnya bersama Lisa. Sandi mengambil surat dari kantong jaketnya. Ia ingin tahu apa isi surat itu. Dan sesungguhnya masih ada rasa rindu kepada Lisa di dalam hatinya. Perlahan-lahan, Sandi membuka surat itu dan membacanya. Melalui tulisan tangan di dalam surat itu, Lisa berkata, "Sandi, aku tidak sanggup menyampaikan ini lewat video call. Aku hanya sanggup menyampaikan ini kepadamu lewat sepucuk surat. Sekarang aku sudah menjadi dokter.
Semua karena semangat yang kau berikan selama aku menjalani kuliah. Sandi, aku tidak kuasa menolak kehendak ayahku. Aku memang telah dijodohkan dengan anak pemimpin perusahaan tempat ayahku bekerja, dan kami akan menikah dalam beberapa hari ke depan. Sandi, kali ini aku tidak memintamu untuk menungguku lagi. Jempitlah dia, perempuan yang telah menantimu di suatu tempat, perempuan yang lebih baik dari aku. Sandi, maafkan aku, percayalah, aku akan selalu mencintaimu. Kekasihmu, Lisa. Setelah membaca surat itu, Sandi kembali menatap langit senja. Tatapannya jauh menembus awan, seakan wajah Lisa terukir di langit itu. Ia tersenyum sambil menahan goresan luka di lubuk hatinya. Sandi berkata pelan, rasa cinta ini hanya patah, tapi tidak akan pernah putus. Ia terus menatap matahari senja itu yang perlahan mulai tenggelam lalu menghilang di telan malam.